Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putranto Adi Nugroho. Saya saat ini berkuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Fathahillah dan mengambil jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tentang salah satu postulat yang membuat ilmuwan ini sangat dikenal. Ya, orang itu adalah Albert Einstein, yang terkenal berkat postulat relativitas. Einstein menerbitkan sebuah tulisan tentang pemikiran istimewa tentang kejadian relativis. Sejak dahulu kala, para ilmuwan fisika setuju dengan prinsip fisika klasik milik Newton yang menentukan konsep gravitasi dan menyatakan bahwa ruang dan waktu itu mutlak. Namun, pada abad ke-19, muncul banyak fenomena-fenomena yang tak terduga yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum Newton tersebut. Pengalaman dan pengamatan kita sehari-hari selalu berhubungan dengan benda-benda yang bergerak dengan kelajuan yang lebih kecil dari kelajuan cahaya. Hukum Newton tentang gerak benda dirumuskan melalui pengamatan dan penggambaran gerak benda, dan cara ini sangat berhasil untuk menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi pada kelajuan cukup rendah. Namun, cara ini gagal menggambarkan dengan tepat mengenai gerakan benda yang memiliki kelajuan mendekati kelajuan cahaya. Mengapa tidak ada satu acuan pun untuk mengukur gerak secara mutlak? Karena semua benda yaitu bergerak, seperti pesawat bergerak mengelilingi bumi dan bumi bergerak mengelilingi matahari. How does something travel through nothing? What are you talking about, Albert? I imagined I was riding alongside a light beam. Nah, pertanyaan Einstein ini ditemukan jawabannya pada cahaya. Bagaimanakah jika ia berjalan dengan kecepatan cahaya? Cahayalah yang membuat Einstein akhirnya berpikir bahwa waktu pun relatif. Sebelumnya, cahaya membutuhkan waktu untuk merambat karena cahaya memiliki kecepatan. Cahaya adalah gelombang, sedangkan berarti gelombang adalah gangguan yang merambat pada air, udara, dan sebagainya. Tetapi cahaya bisa menembus ruang vakum. Mereka percaya bahwa ada medium yang membawa gelombang cahaya yang mereka beri nama dengan luminous ether. Sayangnya, semua percobaan untuk membuktikan adanya ether ini gagal. Yang paling terkenal adalah percobaan Michels-Morley. Tetapi mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa ether itu ada. Jadi cahaya tidak membutuhkan medium apapun sehingga kecepatan cahaya selalu tetap, yaitu 300.000 km/s. Hal inilah yang sudah mengganggu Einstein, dan akhirnya pada tahun 1905 Einstein menemukan jawaban, dan itu akan mengubah pandangan semua orang tentang waktu, bahwa waktu itu tidak mutlak. Yang mutlak adalah kecepatan cahaya. Teori yang menentang hukum fisika secara radikal bahwa waktu tidak mutlak. Waktu bisa menjadi lebih cepat, lebih lambat, bahkan waktu bisa berhenti. Relativitas mempercayai bahwa yang mutlak adalah hukum fisika dan juga kecepatan cahaya, sedangkan ruang dan waktu adalah relatif. Einstein menemukan teori relativitas khusus mempunyai dua postulat. Postulat yang pertama yaitu bahwa hukum fisika adalah mutlak atau memiliki sifat yang sama pada setiap kerangka acuan yang konstan dan tetap. Postulat yang kedua yaitu menyatakan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan serta memiliki nilai 300.000 km/s dan tidak tergantung pada sumber cahaya dan posisi pengamat. Lalu, kenapa waktu tampaknya berlaku berbeda untuk setiap orang? Jawabannya terletak pada konsep yang disebut dengan relativitas waktu. Teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Einstein pada tahun 1905, waktu bersifat relatif, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Misalnya, seseorang yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan mengalami perjalanan waktu yang lebih lambat dibanding dengan mereka yang diam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak merasakan efek relativitas waktu secara langsung. Tetapi ini terbukti oleh eksperimen ilmiah dan teknologi modern seperti GPS. Jadi, meskipun waktu terasa konstan,
Sebenarnya itu adalah konsep yang fleksibel dan relatif sesuai dengan kondisi kita berada. Dan akhirnya, bagaimana jika kita bergerak dengan 100% kecepatan cahaya? Maka, waktu sudah tidak berlaku lagi. Artinya, bagi cahaya, waktu itu tidak ada. Sekian penjelasan singkat tentang relativitas khusus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.